Aryan kecewa. Lama sekali. Keluh Alana menatap ke arah pintu masuk dengan tak sabaran. Sabar kan, ujar Gisel. Alana dan Gisel berada di sebuah restoran sedang menantikan kedatangan Aryan. Sesuai saran dari Gisel beberapa saat yang lalu, jika Alana harus menghubungi pemuda itu terlebih dahulu agar Alana berbicara bebas di restoran yang telah diurus privat oleh Gisel. Gisel tidak mau masalah akan semakin bertambah jika Alana menemui Aryan langsung. Dan Alana pun menuruti saran Gisel. Dan disinilah Alana menanti kedatangan Aryan untuk membuat pemuda itu menghentikan rencananya untuk menjatuhkan Zain. Senyum mengambang terus terukir di wajah Aryan setelah mendapatkan telepon dari Alana yang mengatakan ingin bertemu dengannya. Bertemu dengan Alana. Bak angin segar baginya. Sungguh, dia sangat senang walaupun ia tidak tahu apa yang akan dibahas nanti bersama Alana. Yang penting, melihat kembali wajah perempuan itu yang telah beberapa hari tak bertemu telah membuat hatinya berdesir. Aryan telah masuk ke dalam restoran. Dan benar saja, irama jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat saat menatap Alana yang duduk menunggunya. Alana menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan saat melihat Aryan telah melangkah mendekat dengan senyuman yang menawan, yang membuat orang terpesona namun tidak untuk Alana. "Sel, tolong tinggalkan kami," ucap Alana pada Gisel. "Baiklah," ujar Gisel, lalu bangkit meninggalkan Alana. Tak lama, Aryan telah berada di hadapan Alana. "Alana," sapa Aryan menatap lekat wajah Alana. "Duduklah." Alana memasang wajah datar. Tak ada senyuman seperti biasanya saat ia berhadapan dengan Aryan. Aryan pun duduk. Tatapannya tak lepas dari Alana. "Aku ingin bertemu karena aku akhirnya tahu jika kau telah masuk ke perusahaan dan mencoba menyingkirkan posisi Zain," ujar Alana langsung tanpa basa-basi. Senyuman seketika surut dari wajah Aryan. Ternyata Alana akan membahas tentang posisi Zain. "Tolong hentikan semuanya, Aryan. Jangan mengusik Zain, kalian adalah sepupu," tambah Alana. "Alana, ini semua aku lakukan untukmu, agar kau melihatku. Jika aku juga bisa sama seperti Zain, aku bahkan memiliki cinta yang besar untukmu," papar Aryan. Alana mendengus menatap jenuh. Ya ampun, pembuktian apa itu? Memangnya Alana akan terkesan jika dia menjadi prestis seperti Zain? "Maaf Aryan, aku tidak akan pernah bisa bersamamu." "Katakan apa kurangku? Aku lebih dari dia." Aryan terlihat tidak terima. "Aryan, maaf. Aku katakan sekali lagi. Aku benar-benar tidak memiliki perasaan apapun padamu. Sedikit pun tak ada," tekan Alana dengan sorot mata penuh keyakinan. "Tidak memiliki perasaan apapun padanya. Tidak memiliki perasaan padanya sedikit pun." Jantung Aryan bak di ujung ribuan belati mendengar ucapan Alana. Cintanya tak terbalas. Dadanya terasa sesak bak terhimpit. "Jadi, tolong Aryan, hentikan semuanya. Apapun yang kau lakukan, semua hanya akan sia-sia. Aku tidak akan pernah bisa membalas perasaanmu, apalagi bersama denganmu," tambah Alana menegaskan perasaannya agar Aryan berhenti dengan rencananya. Pemuda ini terbungkam. Setiap kata-kata Alana bak tusukan kecewa untuknya. Alana menatap Aryan yang hanya diam memasang wajah datar. Alana pun bangkit dari duduknya hendak pergi. Dia sudah menegaskan perasaannya dan mengatakan semuanya. Tidak ada lagi yang perlu ia katakan. Tanpa kata, Alana berbalik mulai melangkah. Namun baru selangkah tubuhnya terkunci oleh sepasang lengan yang melingkar di pinggangnya. "Aryan!" sentak Alana mencoba berontak membebaskan pelukan itu. Sungguh, ia tidak menyangka Aryan memeluknya dari belakang. "Alana, aku sangat menginginkanmu. Hanya kau perempuan yang bisa membuatku tertawa. Kau pernah bercerita tentang perhatian ibu, membuatku sedikit tahu. Aku tidak pernah menemukan perhatian seorang ibu dari gadis-gadis manapun yang aku kenal. Dan itu hanya padamu. Perhatianmu pada Zain, kasih sayangmu, membuatku iri saat aku melihatmu bersamanya. Aku ingin perhatian itu. Aku ingin keluarga yang hangat dan itu akan terwujud jika bersamamu." Lirih Aryan yang melihat jiwa keibuan yang dimiliki oleh Alana setiap kali ia datang ke rumah Zain. Bagaimana Alana memasak, melayani Zain dengan begitu perhatian. Dia ingin posisi itu. Ya, Aryan yang telah kehilangan ibunya sejak kecil merasakan itu pada sosok Alana. Miris, itulah yang dirasakan Alana pada Aryan.
Ternyata pemuda ini hanya butuh kehangatan keluarga. Alana menitik pikiran. Aryan tidak punya ibu dan ayahnya pasti sibuk bekerja. Keluarga besarnya juga tidak akur karena kekuasaan. Dia pasti hanya tumbuh dari perhatian pelayan. Alana juga merasakan itu saat tinggal bersama Zain. Pemuda itu juga sama seperti Aryan, kesepian. Tapi, tidak seperti ini juga. Ini salah. Aryan, lepaskan. Sergah Alana menyentak tangan Aryan hingga belitan tangan itu terlepas. Alana lalu berbalik menghadap Aryan. Pemuda ini meraih tangan Alana. Alana, hiduplah bersamaku selamanya. Aku berjanji akan membahagiakanmu. Hanya aku yang tulus padamu. Aku menerimamu apa adanya. Alana menepis tangan Aryan. Aryan, aku tidak bisa. Dan ingat, apapun yang kau lakukan pada Zain, aku tidak akan meninggalkannya. Aku adalah miliknya. Jiwa, ragaku, tubuhku, semua adalah miliknya. Dia pemilik hidupku. Dan aku tidak akan meninggalkannya kecuali dia menyuruh pergi dari hidupnya. Papar Alana, kemudian berlalu pergi meninggalkan Aryan. Jiwaku, ragaku, tubuhku, dan hidupku semua milik Zain. Mbak disambar petir jutaan volt mendengar ucapan Alana. Tangannya mengapal erat. Dadanya terasa terbakar api cemburu. Alana begitu terikat pada Zain. Ya, semenjak Kak Vinonya menyelamatkan nyawanya 7 tahun yang lalu, Alana dari tragedi kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Saat itu Alana menganggap Zain adalah pemilik hidupnya. Karena itu, dia akan selalu menuruti dan patuh pada apapun ucapan Zain. Aryan membeku, menatap nanar kepergian Alana. Dadanya terasa teremas kuat. Denyut sakit menyerap sanubarinya. Perempuan yang ia cintai menolak cintanya dan menegaskan tak ingin bersamanya dan tidak akan meninggalkan sepupunya. Oh, hatinya terluka.